Perkenalkan, nama saya Almajuan Lamunde. Saya akan menjelaskan tentang pengertian K3, dasar-dasar K3, tujuan K3 dan manfaat K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah serangkaian upaya untuk menjaga keamanan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko agar lingkungan kerja menjadi aman. Aspek K3 melibatkan penggunaan peralatan pelindung, pelatihan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap peraturan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Secara filosofis, K3 adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu hal penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Secara keilmuan, K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Prinsip kedua K3 menegaskan bahwa setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. Hal ini mencakup tidak hanya pekerja tetapi juga pengunjung, kontraktor, atau siapapun yang berada di area kerja. Upaya K3 harus melibatkan semua pihak yang terlibat untuk memastikan keamanan setiap individu yang berada di lingkungan kerja tersebut. Keselamatan tempat kerja harus dijamin selalu agar lingkungan kerja tetap aman. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko secara terus-menerus. Langkah-langkah pencegahan seperti perawatan peralatan, pelatihan berkala, dan pemantauan keselamatan diterapkan untuk memastikan bahwa tempat kerja tetap memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Kebersihan merupakan faktor yang memengaruhi K3 di tempat kerja. Keadaan bersih di lingkungan kerja dapat membantu mencegah kecelakaan dan mengurangi risiko penyakit terkait pekerjaan. Beberapa penjelasan terkait dengan kebersihan. Yang pertama, pengurangan risiko kecelakaan. Kebersihan yang terjaga membantu menghindari keberadaan bahan berbahaya atau tumpahan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tempat kerja yang rapi dan bersih dapat mengurangi kemungkinan tergelincir atau terpeleset. Yang kedua, pencegahan penyebaran penyakit. Kebersihan juga berhubungan dengan pencegahan penyebaran penyakit, terutama di lingkungan di mana banyak orang berinteraksi. Kebersihan peralatan dan area kerja dapat membantu mengurangi risiko penularan penyakit menular. Yang ketiga, kenyamanan dan kesejahteraan. Lingkungan kerja yang bersih dan terorganisir menciptakan kondisi kerja yang lebih nyaman dan menyenangkan. Ini dapat berdampak positif pada kesejahteraan karyawan dan membantu menjaga fokus serta kewaspadaan yang penting untuk keselamatan. Dengan menjaga kebersihan di tempat kerja, perusahaan atau sebuah instansi dapat menciptakan kondisi yang mendukung praktik keselamatan dan kesehatan kerja yang optimal. Kesehatan dan instalasi air bersih termasuk dalam faktor-faktor yang memengaruhi K3. Kondisi kesehatan pekerja dapat memengaruhi K3. Pekerja yang sehat memiliki kemampuan lebih baik untuk mengatasi tantangan fisik dan mental di tempat kerja, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Instalasi air bersih. Ketersediaan air bersih di tempat kerja sangat penting untuk kesejahteraan pekerja. Air bersih diperlukan untuk konsumsi, kebersihan, dan situasi darurat. Fasilitas yang menyediakan air bersih dapat membantu mencegah penyakit terkait air dan menjaga kondisi kesehatan pekerjaan. Faktor-faktor yang memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja yang ketiga adalah konteks produktivitas kerja berbasis ergonomics, melibatkan desain pekerjaan dan peralatan, postur tubuh, pelatihan ergonomi, perilaku dan kebiasaan kerja, tata ruang kerja, dan pemantauan dan evaluasi ergonomi.
Faktor-faktor seperti ventilasi, pemanas, dan pendingin ruangan memengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja dalam konteks lingkungan kerja. Pertama, ventilasi. Pengaruh pada kesehatan pernapasan. Ventilasi yang baik membantu mengurangi konsentrasi polutan udara dalam ruangan seperti debu atau gas berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan pernapasan pekerja. Pencegahan kebakaran dan gas beracun. Ventilasi yang efektif juga berperan dalam mengurangi risiko kebakaran dan menyebarluaskan gas beracun jika terjadi kebocoran. Yang kedua, pemanas. Kenyamanan dan produktivitas. Pengaturan suhu yang sesuai dengan standar kenyamanan manusia dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi risiko stres termal, dan meningkatkan produktivitas. Pencegahan hipotermia. Di lingkungan kerja dengan suhu rendah, pemanas diperlukan untuk mencegah risiko hipotermia dan dampak kesehatan lainnya. Yang ketiga, pendingin ruangan. Pencegahan hipotermia. Di tempat kerja dengan suhu tinggi, pendingin ruangan membantu mencegah risiko hipotermia dan kelelahan panas yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Peningkatan konsentrasi dan kinerja. Suhu yang terlalu tinggi dapat mengurangi konsentrasi dan kinerja. Pendingin ruangan membantu menjaga kondisi yang optimal untuk pekerja. Kondisi tempat kerja, ruang kerja, dan tempat duduk mencakup beberapa aspek seperti desain tempat kerja, perawatan dan pemeliharaan peralatan, ergonomi tempat duduk, pengelolaan ruang kerja, pencahayaan, dan ventilasi. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi faktor-faktor ini guna memastikan bahwa lingkungan kerja tetap memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang diperlukan. Kecelakaan merupakan faktor yang signifikan dalam memengaruhi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk yang pertama, peralatan dan fasilitas, yang kedua, latihan dan kesadaran, yang ketiga, pemantauan dan pengawasan, yang keempat, kondisi lingkungan, yang kelima, teknologi, yang keenam, kepatuhan terhadap prosedur, yang ketujuh, faktor manusia, dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja di lingkungan kerja. Tujuan ini mencakup beberapa aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama, mencegah kecelakaan, yang kedua, mencegah penyakit terkait pekerjaan, yang ketiga, melindungi kesejahteraan mental dan fisik, yang keempat, mematuhi peraturan dan standar, yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, yang keenam, menjaga reputasi perusahaan, dan yang ketujuh, mengurangi biaya terkait kecelakaan. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, K3 berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan untuk semua individu yang terlibat dalam proses produksi atau layanan. Manfaat keselamatan dan kesehatan kerja mencakup sejumlah aspek yang positif untuk individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama K3. Yang pertama, perlindungan pekerja. K3 memberikan perlindungan langsung terhadap risiko kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Ini mencakup penggunaan peralatan pelindung, peningkatan kesadaran, dan pemantauan lingkungan kerja untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Kedua, peningkatan produktivitas. Lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Pekerja yang merasa aman dan diberdayakan untuk bekerja dengan efisien cenderung lebih produktif. Yang ketiga, pengurangan biaya. Implementasi K3 yang efektif dapat mengurangi biaya yang terkait dengan kecelakaan dan penyakit pekerjaan. Ini termasuk biaya perawatan medis, klaim asuransi, dan dampak negatif lainnya pada produktivitas dan operasional perusahaan. Yang keempat, kepatuhan hukum. Mematuhi regulasi dan standar keselamatan kerja, membantu perusahaan mematuhi persyaratan hukum.
Ini dapat menghindari sanksi hukum dan denda yang mungkin timbul akibat pelanggaran ketiga. Yang kelima, reputasi positif. Perusahaan yang memiliki komitmen terhadap ketiga cenderung memiliki reputasi yang lebih baik di mata karyawan, konsumen, dan mitra bisnis. Ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pekerja yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi. Ketiga, dapat berkontribusi pada peningkatan standar kualitas pelayanan. Yang ketujuh, peningkatan moral karyawan. Fokus pada keselamatan dan kesehatan pekerja, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan peduli. Ini dapat meningkatkan moral karyawan dan menciptakan budaya perusahaan yang positif. Yang kedelapan, peningkatan daya saing. Perusahaan dengan program ketiga yang kuat dapat menjadi lebih kompetitif di pasar. Keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi faktor penting yang dinilai oleh konsumen dan mitra bisnis. Yang kesembilan, pencegahan kecelakaan dan penyakit. Ketiga, membantu mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, yang pada gilirannya mengurangi penderitaan manusia dan beban biaya sistem perawatan kesehatan. 10. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keselamatan dan kesehatan kerja yang baik berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan berdaya saing. Dengan menerapkan praktik ketiga yang baik, perusahaan dapat memanfaatkan sejumlah manfaat ini untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dan memastikan kesejahteraan pekerja.